Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 12 tentang arus listrik searah. Ada yang tahu apa itu arus listrik? Sebelum kita bahas lebih dalam apa pengertian dari arus listrik, perlu diketahui bahwa di seluruh dunia saat ini teknologi terus berkembang. Salah satunya adalah smartphone. Bahkan sampai saat ini kita tidak pernah terlepas dari kegiatan rutinitas kita dari smartphone. Tetapi ada beberapa problems pada saat kita menggunakan smartphone. Salah satunya apa? Salah satunya adalah habisnya baterai, ya. Apa yang kita lakukan ketika smartphone kita kehabisan baterai? Ya, benar sekali. Kita melakukan yang namanya mencharge atau mengisi ulang baterai. Tetapi faktanya bahwa ketika kita mengisi ulang baterai, terjadi perubahan energi. Kira-kira menurut kalian perubahan energi apa? Ya, benar sekali, perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Kalau kita amati ketika arus listrik ini mengalir dari sumber energi menuju ke baterai, arus listrik ini mengalir dengan searah tanpa melewati simpangan apapun. Mengalir searah tanpa melewati simpangan apapun. Inilah yang dinamakan sebagai arus listrik searah atau juga dikenal sebagai direct current, ya. Arus listrik searah merupakan arus konvensional yang dimana arus yang aliran muatan positifnya itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Potensial tinggi itu adalah kutub positif dan potensial rendah itu adalah kutub negatifnya. Jadi arus itu mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Oleh karena itu, rangkaian arus searah itu berhubungan dengan muatan listrik yang bergerak dalam penghantar yang disebabkan karena adanya beda potensial. Apa faktor yang mempengaruhi besarnya kuat arus listrik? Faktor yang mempengaruhi besarnya kuat arus listrik itu dipengaruhi oleh jumlah muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Secara persamaannya itu adalah I sama dengan Q dibagi T atau N dikalikan E dibagi T. Lebih mudahnya kita menggunakan segitiga. Kalau ingin mencari I berarti Q dibagi T. Kalau kita ingin mencari Q berarti I dikalikan T. Kalau ingin mencari T berarti Q dibagi I, ya. Ini salah satu cara agar kita dapat memahami apa saja yang ditanya nanti. Kemudian I itu apa sih? I ini adalah kuat arus listrik. Satuannya adalah ampere. Q adalah muatan listrik. Satuannya adalah coulomb. T adalah waktu, N adalah jumlah elektron, dan E adalah muatan elektron yang dimana nilainya sudah ada ketetapannya, ya. Nilainya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Agar lebih mudahnya, kita berikan contoh soal. Sebuah perangkat listrik mengalir dengan arus sebesar 1,0 mikroampere
mikro ini itu 10 pangkat negatif 6. Ya. Berapa jumlah elektron yang dialirkan oleh perangkat listrik tersebut tiap satuan detik? Oh, di sini dia tiap 3 detik. Oke, kita tuliskan persamaannya tadi bahwa I itu adalah Q per T atau N dikalikan E dibagi T. Di soal yang ditanya adalah berapa jumlah elektronnya. Berarti ya kalau jumlah elektron yang ditanya adalah N-nya. N-nya berapa? Berarti secara matematis, karena N yang ditanya, persamaannya adalah N sama dengan arus dikalikan waktu dibagi dengan muatan elektron. Nilai arusnya di sini adalah 1 mikroampere atau 1 dikali 10 pangkat negatif 6 ampere. T ini adalah waktunya. Di soal diketahui waktunya adalah 3 detik. Dan E ini adalah muatan elektron yang dimana nilainya sudah ketetapan sebesar 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Oke, kita tulis seperti ini. Berarti kita dapatkan bahwa jumlah elektron yang mengalir setiap 3 detik itu adalah 1,875 kali 10 pangkat 13. Sangat banyak sekali. Oke, kita lanjut. Adakah perbedaan antara arus listrik dengan kuat arus listrik? Kalau kita lihat secara tulisan, itu tidak ada bedanya ya. Sama-sama menyatakan tentang arus listrik. Tetapi secara konsep, itu dia terdapat perbedaan. Arus listrik adalah aliran muatan positif dalam suatu penghantar yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sementara kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Jelas perbedaannya ya. Kalau kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan yang mengalir. Sementara arus listrik itu adalah muatan positif dari suatu penghantar yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kemudian, apa saja sih alat ukur listrik? Di SMA khususnya, kita mempelajari beberapa alat ukur listrik. Ya. Yang pertama itu adalah ampermeter, di mana untuk mengukur kuat arus listrik. Ya. Yang dimana semua komponennya pada ampermeter itu dia tersusun secara seri. Jadi ampermeter ini fungsinya adalah untuk mengukur kuat arus listrik. Yang kedua, ada voltmeter untuk mengukur tegangan listrik atau beda potensial. Yang dimana komponennya itu tersusun secara paralel. Ini yang harus dipahami oleh adik-adik semuanya. Pada ampermeter, dia itu komponennya tersusun secara seri. Tetapi pada voltmeter, komponennya itu tersusun secara paralel. Ini yang harus benar-benar dipahami. Kemudian, bagaimana sih cara membaca alat ukur listrik tersebut? Ya. Sebenarnya pada ampermeter dan voltmeter itu memiliki angka atau nilai-nilai, yang dimana nilai-nilainya itu dia berbeda-beda. Ya. Kalau nilai yang ini dari sini sampai ke sini itu adalah skala maksimumnya. Kemudian yang ini yang bergerak itu adalah skala yang ditunjuk. Kemudian dari yang sini ada tulisan dari 0 sampai 3 ampere, ya. Itu adalah batas ukurnya. Bisa 0 sampai 5, ya. 5 sampai 10, begitu seterusnya. Pada voltmeter juga sama. Dari sini sampai ke sini itu adalah skala maksimum. Yang bergerak adalah skala yang ditunjuk. Kemudian yang di sini adalah batas ukurnya. Dan batas ukurnya ini tergantung dari voltmeter masing-masing. Di sini bisa 10 volt, bisa 20, bisa 50 dan seterusnya. Terus bagaimana sih cara mengukurnya? Jadi kita memiliki persamaan. Persamaannya apa? Hasil pengukurannya adalah skala yang ditunjuk
terus dibagi dengan skala maksimum dikalikan dengan batas ukur. Ya. Agar lebih mudah, lebih paham, coba kita berikan ke contoh soalnya. Oke, di sini ada suatu hasil pengukuran dari ampermeter. Oke, kita kenali dulu bahwa yang ini adalah skala maksimum, yang ini adalah skala yang ditunjuk, dan yang di sini yang dicolokkan di sini dari 0 sampai 5 kah atau dari 0 sampai ke 1 kah, ini adalah batas ukurnya. Ya. Pertama, skala yang ditunjuknya berapa? Skala yang ditunjuknya ini adalah 9 ya. 5, 6, 7, 8, 9. Dia belum nyampe ke 10. Sebelum ke 10 berarti 9. Kemudian skala maksimumnya itu adalah 25. Karena di sini di ampermeternya tertera tulisan dari negatif 5 sampai dengan 25. Jadi maksimumnya itu adalah 25. Kalau misalkan nanti di ampermeternya di sini 40, maksimumnya berarti 40. Pada kasus ini maksimumnya adalah 25. Batas ukurnya berapa? Batas ukurnya di sini yang dicolokkan dari 0 sampai 5 ampere. Berarti batas ukurnya adalah 5. Oke, kita tuliskan persamaan kita untuk mencari hasil pengukuran. Skala yang ditunjuk tadi adalah 9 dibagi dengan skala maksimum 25 dikalikan batas ukurnya 5. Berarti hasil pengukurannya